Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi maupun yang mengasihi Tuhan, kita patut mengucap syukur atas berkat Tuhan, sehingga pada hari ini kita bisa kembali berkumpul untuk bersama-sama membangun ibadat Patuhen Brayat. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, dan masing-masing di dalam hati kita mengatakan demikian. Ibadah kita hari ini kita lakukan dan kita landaskan di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita dengan penuh sukacita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 242, bait pertama dan kedua, muliakan Allah Bapa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur atas segala berkat yang sudah Kau berikan pada kami sepanjang pagi hingga sampai saat ini. Terlebih, pada saat ini kami bisa berkumpul meskipun di rumah kami masing-masing, namun demikian penyertaan-Mu tetap kami rasakan. Tuhan, banyak hal yang telah kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu, ampunilah segala kesalahan kami. Pada kesempatan yang penuh sukacita ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus yang akan menuntun dan memimpin kami, sehingga hanya kehendak-Mu yang jadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita akan membaca bersama-sama dari Matius 7, ayat 7 sampai dengan yang ke-13. Matius 7, ayat 7 sampai yang ke-13, yang demikian kesaksiannya. Hal pengabulan doa, mintalah, maka akan diberikan kepadamu, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, pintunya dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan
yang menuju kepada kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Demikian kesaksian firman Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman itu di dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, bila kita suatu ketika menyelam dalam air, tetapi kemudian tenggelam, maka yang harus kita lakukan adalah mendorong diri sekuat tenaga dari bawah, atas, dan membiarkan diri kita terbawa ke permukaan. Bila kita berhasil melakukan ini, kepala kita akan menyembul lagi ke permukaan dan kita dapat menghirup udara. Bila kita dapat menyembulkan kepala kita ke atas permukaan, paru-paru kita akan terisi udara kembali. Dan tentunya tubuh kita mengambang kembali. Mahatma Gandhi menggunakan contoh ini untuk menggambarkan kekuatan doa. Bila kita hampir tenggelam dalam kegelisahan, kecemasan, ketakutan, ataupun perasaan buruk terhadap orang lain, maka kita harus berusaha dengan segala kekuatan kita supaya kita dapat menyembul ke permukaan untuk mendapat darah segar dan kekuatan kembali. Dalam perjuangan pembebasan pentinglah bagi Gandhi dan juga rakyat India saat itu untuk tidak tetap lekat atau tenggelam pada perasaan-perasaan benci terhadap penindas bangsanya. Pengalaman telah mengajarkan bahwa kaum tertindas tidak akan bisa bebas bila terus tenggelam dalam perasaan benci penindas. Kebebasan yang sejati bisa diperoleh justru bila kita telah menyingkirkan kebencian dan menyadari bahwa kita tidak memerlukan kebencian lagi. Bagi Gandhi, soal ini berhubungan dengan keyakinan bahwa musuh-musuh yang paling buruk pun merupakan bagian dari kenyataan yang menyertai kehadiran Tuhan. Tidak ada seorang pun luput dari hal ini. Hal ini tidak berarti bahwa Gandhi setuju dengan segala hal atau bersikap dalam terhadap ketidakadilan. Penindas takut padanya karena tuduhannya keras dan yang terbantahkan. Dan dia sendiri mampu membahasakan derita rasa sakit rakyatnya dalam bahasa yang pas, sehingga terciptalah gerakan massal melawan kaum penindas. Tujuannya bukanlah menghancurkan kaum penindas, namun menegakkan keadilan dan kebebasan. Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, doa sebagai sumber kekuatan dapat dibandingkan dengan gerakan dari bawah air ke permukaan tersebut pada saat kita tenggelam di dasar dan tidak tahu lagi apa sesungguhnya kita inginkan. Saat itu kita harus menggunakan segala daya upaya untuk mendapatkan dorongan asli kita. Yang terpenting adalah kembali ke arah apa yang membuat kita benar-benar manusiawi, yaitu sebagai citra Allah yang menjadi pangkal dan tujuan kita semua. Bagi dirinya lah kita semuanya hidup. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda mengenai kekuatan doa yang di dalam Matius 7 ayat yang ke-7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Kalimat ini didahului dengan uraian tentang cara bergaul dengan musuh kita secara manusiawi yang terambil di dalam Matius 7 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Apapun penilaian kita terhadap orang lain, harus kita sadari bahwa penilaian yang sama ini bisa ditujukan
pada kita juga. Selumbar yang kita lihat di mata orang lain mungkin merupakan pantulan gajah yang udah di pelupuk mata kita sendiri. Sabda-sabda mengenai doa berikutnya sekali lagi disimpulkan dengan suatu pernyataan tentang bagaimana bergaul dengan orang lain. Dalam Matius 7 ayat yang ke-12 yang demikian. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat padamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Dengan cara ini, doa sebagai kekuatan hidup menjadi sumber tempat orang dapat menemukan kekuatan untuk bergaul dengan sesama dengan cara yang manusiawi. Sungguh pun orang lain itu adalah musuhnya. Doa di sini dapat dilihat sebagai gerakan untuk sekali lagi mencari sumber kelemah lembutan. Orang yang sedang berdoa adalah orang yang sedang menggali kesetiaan untuk mengalahkan kekuasaan. Dengan cara ini, doa ini menjadi senjata ampuh dalam perjuangan mendapatkan pembebasan jiwa. Baik Mahatma Gandhi ataupun Tuhan Yesus disegani lawan-lawannya pada saat konflik melawan kekuasaan-kekuasaan yang ada. Mungkin Gandhi dan Tuhan Yesus begitu disegani karena mereka mengingatkan padanya adanya musuh-musuh tersembunyi jauh di dalam relungan jiwa manusia. Kesadaran bahwa manusia hadir bukan untuk membunuh, namun untuk memberi kehidupan. Inilah yang membuat banyak orang menjadi bungkam. Mari kita menghidupi hidup kita dengan terus belajar berdoa, karena inilah cara terbaik bagi kita untuk mendapatkan kerendahan hati dalam hidup. Sehingga meski dunia kita adalah dunia yang sering dan terus memusuhi kita, kita tidak akan tenggelam pada kebencian, kesusahan, kekhawatiran, dan kecemasan. Seperti Yesus, dalam kerendahan hatinya tidak pernah bisa ditenggelamkan oleh kebencian dan permusuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu yang mengajari kami untuk senantiasa terus belajar berdoa. Karena dengan doa-doa yang selalu kami panjatkan, maka kami percaya akan senantiasa mendapatkan kekuatan baru setiap hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Mari kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan bersama. Bersamaan dengan itu, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 450, bait pertama dan yang ketiga, hidup kita yang benar. Bergema, janganlah terkebun.
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang sudah Kau berikan di dalam kehidupan kami. Pada saat ini ya Bapa, kami anak-Mu berdoa bagi bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati pemimpin-pemimpin kami, mulai Bapak Presiden bersama kabinetnya hingga sampai jajaran yang paling bawah Bapak RT ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau memberikan roh hikmat, berikan kebijaksanaan kepada pemimpin-pemimpin kami ini ya Tuhan. Sehingga bangsa kami ini yang sekarang ini mengalami pandemi COVID-19 ini Tuhan, bisa kita hadapi bersama-sama dengan penuh semangat, dan kami percaya Engkau tidak akan meninggalkan bangsa kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi gereja-gereja-Mu yang ada di dunia ini, khususnya bagi gereja-gereja yang ada di Indonesia, terlebih bagi GKJW Jemaat Malang ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati Bapak Pendeta, majelis, dan segala program-program yang sudah dilaksanakan maupun belum ya Tuhan, tolong kiranya Engkau akan memberkatinya, sehingga nama-Mu senantiasa dipermuliakan di gereja kami ini ya Tuhan. Kami juga teringat bagi warga-Mu yang mengalami sakit ya Tuhan. Tuhan tolong kiranya Engkau akan menilik mereka satu persatu, sehingga mereka akan dipulihkan dari sakitnya. Kami juga berdoa bagi warga jemaat yang lansia ya Tuhan, berikan semangat pada diri mereka masing-masing ya Tuhan, sehingga di dalam usianya yang sudah lanjut ini, semangat hidup akan terus terpacu di dalam kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, para pemuda, siapapun itu yang mencari jodoh Tuhan, kiranya Engkau akan memberkatinya sesuai dengan apa yang diinginkan melalui doa-doanya ya Tuhan, yang sepadan dengan mereka ya Tuhan. Dan juga yang mengalami atau mencari pekerjaan ya Tuhan, Tuhan tolong dengan upaya yang mereka lakukan Tuhan Kau berkati, sehingga apa yang mereka upayakan ini bisa berhasil ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa bagi pergumulan bagi masing-masing keluarga warga jemaat GKJW Jemaat Malang ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, kiranya Engkau akan senantiasa memberikan mereka kekuatan di dalam setiap permasalahan mereka satu persatu ya Tuhan. Sehingga mereka akan semakin lekat, semakin dekat dengan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk persembahan yang sudah kami kumpulkan ini ya Tuhan. Kiranya Kau kuduskan, sucikan persembahan ini, sehingga melalui persembahan ini ya Tuhan, gereja kami dalam pelayanan kami ini semakin hari senantiasa memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Doa yang jauh daripada sempurna ini ya Tuhan, kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus, janji Allah Bapa itu tegas dan jelas, yaitu mintalah maka akan menerima, carilah maka akan mendapatkan, ketuklah maka kepadanya pintu akan dibukakan. Janji ini harus kita imani. Mari kita dengan penuh sukacita menjambut janji Tuhan ini dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 455. Mintalah kita pujikan 2 kali.
Mari kita mohon berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan Roh Kudus menyertai kita semuanya, keluarga demi keluarga, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya, amin. Demikian ibadah Patuhen Brayat sudah selesai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.